Sudahkah Anda bersaat teduh? Mari bersaat teduh. Shalom. Renungan malam Sabda Bina Umat Minggu ke-25 sesudah Pentakosta. Minggu 14 November 2021. Peka menghadapi krisis. Firman Tuhan diambil dari Keluaran pasal yang ke-32, ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban, sambil berkata, 'Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir.' Lagi firman Tuhan kepada Musa, 'Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah aku, supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar.' Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan, Allahnya, dengan berkata, 'Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu, dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak, dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta melakukannya dalam kehidupannya, hari lepas hari. Amin. Krisis, kata yang seringkali disebut ketika sedang berhadapan dengan keadaan yang berbahaya, genting, atau suram. Keadaan inilah yang sedang mengancam Israel ketika mereka berada di sekitar Gunung Sinai. Keadaan krisis yang bukan disebabkan oleh bangsa lain, tetapi oleh Tuhan Allah sendiri. Allah Maha Kuasa melihat bahwa Israel telah mengingkari janji mereka sebelumnya, yaitu hanya untuk menyembah Allah. Mereka membuat patung lembu emas dan mengakuinya bahwa itulah Allah yang telah membawa mereka keluar dari Mesir serta menyembahnya. Tindakan Israel ini sama saja menyatakan bahwa mereka tidak mengakui Tuhan Allah. Tidak berlebihan jika Allah murka dan akan membinasakan mereka. Allah tidak berkenan atas tindakan umat yang mengingkari janji, menduakannya, apalagi melupakannya. Pernyataan ini mau menegaskan bahwa bukan patung,
tetapi Allah yang berkuasa atas Israel umat-Nya. Tanpa Allah dan kuasa-Nya, Israel pasti akan binasa. Karena itu, ketika Allah murka, Israel berada dalam keadaan krisis. Musa tahu betul apa yang akan terjadi terhadap Israel ketika Allah murka. Karena itu, di tengah krisis yang mengancam, Musa dengan kerendahan hati memohon belas kasih Allah dengan menyampaikan tentang sumpah demi nama Allah yang telah disampaikan kepada Abraham, Ishak dan Israel atau Yakub. Karena kehendak kasih-Nya serta kesetiaannya pada janji, Allah berkenan melepaskan Israel dari malapetaka yang dirancangkannya. Itu berarti Allah berkenan membebaskan Israel dari krisis karena murka-Nya. Musa mengingatkan kita bahwa Allah itu Maha Kuasa dan Maha Kasih. Padanya selalu ada pengampunan bagi setiap umat yang datang kepadanya dengan penuh kerendahan hati dan penyesalan. Pada bagian lain, Musa mengajarkan kita untuk memiliki kepekaan terhadap pergumulan sesama atau bangsa yang sedang diperhadapkan dengan krisis, yaitu dengan berdoa kepada Allah. Demikianlah perenungan firman pada malam hari ini. Kiranya Tuhan yang Maha Pengampun memberi kita hati yang memiliki kepekaan terhadap krisis yang dialami sesama. Tuhan Yesus memberkati.